Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, sejumlah harga sayur mayur di Kota Sampit mengalami kenaikan akibat banyaknya petani yang gagal panen. Kenaikan cukup signifikan terjadi pada bawang pre yang naik hingga 2 kali lipat dari harga normal. Kenaikan harga komoditi sayur mayur di Sampit seperti yang terpantau di Pasar Subuh. Kenaikan harga sayur mayur yang dipasok dari Pulau Jawa ini terjadi hampir secara bersamaan sejak sepekan terakhir. Seperti halnya bawang pre yang menjadi komoditi dengan kenaikan harga tertinggi. Jika biasanya bawang pre dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram, saat ini naik hingga 2 kali lipat menjadi Rp80.000 per kilogram. Begitu juga dengan kol yang naik dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram, termasuk sawi yang naik menjadi Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya dijual Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga disebabkan karena banyak petani gagal panen akibat lahan pertanian terendam banjir. Pedagang belum bisa memperkirakan kapan harga sayur mayur kembali normal. Lagi naik nih bang, apalagi kol tuh yang dulunya harga 13, 12 sekarang bisa 19, 20. Kunyit 20. Terus ini bawang pre kayak ini, bawang pre tuh dulu 35, sekarang 80. Kalau cabai itu nggak nentu bang, sawi putih juga tuh naik. Kalau bawang pre ini naiknya 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat. Gara-gara banjir tuh bang di Jawa. Iya. banyak petani gagal panen kan atau gimana bang? Iya, banyak petani gagal panen tuh. Oh, lihat-lihat petaninya juga, cuaca juga dari Jawanya itu. Bila kena nggak hujan-hujan ya bisa turun tuh. Bila hujan nggak bisa, tetap naik kena. Naiknya harga membuat omset pedagang mengalami penurunan sebab banyak pembeli yang akhirnya mengurangi jumlah belanjaannya. Untuk itu pedagang berharap adanya upaya dari pemerintah untuk segera menstabilkan harga sayur mayur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan memperbaiki 2 jalan besar di Kota Sampit, yaitu Jalan HM Arsyad dan Jalan Kapten Mulyono. Perbaikan jalan yang rencananya dilakukan pada tahun ini akan kembali dilakukan dengan metode daur ulang. Pada tahun 2022 lalu, pemerintah Kota Waringin Timur telah memperbaiki satu sisi ruas Jalan HM Arsyad Sampit. Saat itu, untuk pertama kalinya perbaikan jalan dilakukan dengan menerapkan metode semen treated recycling base atau CTRB atau daur ulang. Rencananya pada tahun 2024 ini, perbaikan jalan HM Arsyad kembali dilanjutkan pada sisi di sebelahnya. Perbaikan jalan sepanjang lebih dari 2 km itu akan kembali dilaksanakan dengan menerapkan metode daur ulang. Selain jalan HM Arsyad, perbaikan jalan dengan metode yang sama juga akan dilakukan pada Jalan Kapten Mulyono. Panjang jalan yang akan diperbaiki adalah sekitar 1 kilometer. Perbaikan jalan melalui metode daur ulang dilakukan dengan memanfaatkan material jalan yang ada. Aspal jalan terlebih dulu dikupas dan dicampur batu serta semen. Selanjutnya kembali diratakan kemudian diaspal. Pakai CTRB. Untuk HM Arsyad itu rencana kita laksanakan tahun ini. Kemudian Mulyono begitu juga sama tahun ini. Kemudian sistem pengerjaannya kami karena di situ existingnya sudah aspal dan ya kalau ditimbun lagi, ditinggikan lagi kan sayang. Nah, kita pakai metode yang sama kayak yang di HM Arsyad kemarin, yaitu pakai metode CTRB, cement treat recycle. Kalau untuk jarak dan lebarnya mengikuti yang ada atau gimana? Yang ada sama ya kayak yang sebelahnya itu. Yang pasti dikerjakan di tahun ini. Insya Allah dikerjakan tahun ini. Anggarannya ada untuk tahun ini.
Perbaikan jalan menggunakan metode daur ulang diklaim memiliki kualitas lebih kuat serta waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat dibanding metode lainnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, pohon besar di depan Sekolah Dasar Negeri 3 Mentau Baru Hulu Sampit dipotong oleh petugas. Pemotongan dilakukan karena pohon tersebut dirasa rawan tumbang dan dikhawatirkan menimpa para siswa. Pemotongan pohon dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau SDAB MBKPRKP Kota Waringin Timur berdasarkan permintaan pihak SD Negeri 3 Mentawa Baru Hulu. Pohon berukuran besar tersebut berada persis di depan sekolah, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Sampit. Dalam merapikan pohon agar tidak terlalu tinggi, petugas melakukannya secara bertahap. Petugas bahkan harus memanjat untuk terlebih dulu memotong batang besar di bagian atas pohon. Pemotongan pohon oleh 7 orang petugas dilakukan menggunakan chainsaw atau mesin gergaji rantai. Ini bilang bahwa permintaan kepada sekolah terlalu rawan gitu nah. Jadi anak-anak kalau ribut tuh takut bilangnya. Tapi memang pohonnya terlalu besar kah sudah, Pak? Iya, sudah terlalu besar Bang memang Pak. Ini kalau ada angin kencang rawan tumbang nggak, Pak? Bilang kepada sekolah tuh perlunya angin ribut tuh ya takutlah anak-anak itu bilangnya tuh. Ini ada berapa regu, Pak, yang diterjunkan untuk hari ini, Pak? Cuma satu regu aja, orang 7 aja. Ada berapa pohon, Pak, hari ini yang ditebang? Cuma satu ini aja informasinya tuh. Satu ini, Pak. Iya. Keberadaan pohon yang berusia tua tersebut dinilai cukup membahayakan karena rawan tumbang ketika diterpa angin kencang. Dikhawatirkan pohon akan menimpa para siswa maupun pengendara yang melintas. Sebagai antisipasi, pihak sekolah akhirnya berinisiatif mengusulkan pemotongan pohon untuk dirapikan agar tidak terlalu tinggi. Pohon ini kan sudah cukup tua, Pak, ya, jadi kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan untuk keamanan sekolah. Kita lihat dari dampak akar-akar yang sudah luar biasa ini merusak pagar, kemudian ranting-ranting yang cukup tua pada saat-saat musim hujan, angin, ini sangat membahayakan terhadap anak-anak kita di sekolah. Jadi kami bermohon kepada dinas terkait untuk bisa dirapikan, kemudian ya dirapikan supaya nanti keamanan sekolah lebih terjaga, seperti itu sih intinya. Selama pemotongan pohon, petugas terpaksa menutup sementara Jalan Ahmad Yani Sampit, terlebih saat batang potongan pohon besar jatuh tepat di atas badan jalan sehingga sempat menimbulkan kemacetan cukup panjang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, para distributor dan pedagang hewan kurban mulai mendatangkan ratusan hingga ribuan hewan kurban dari Pulau Jawa dan juga Madura untuk kebutuhan hewan kurban baik di Kota Waringin Barat, Lamandau, dan Sukamara. PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Waringin Barat Rodi Iskandar, serta Ketua DPRD Kota Waringin Barat Rusdi Gozali dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Waringin Barat Bambang Suherman melakukan pelepasan secara resmi calon jemaah haji asal Kabupaten Kobar sebelum keberangkatannya nanti.
Ini menjadi momen penting bagi para calon haji yang akan berangkat melalui embarkasi Banjarmasin pada tanggal 16 Mei 2024 mendatang. Calon jemaah haji Kota Waringin Barat 2024 berjumlah sebanyak 153 jemaah yang terdiri dari 69 orang laki-laki, 84 orang perempuan, tertua berusia 82 tahun sedangkan termuda berumur 22 tahun. Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah berupaya memberikan yang terbaik dengan menyediakan sarana transportasi dan akomodasi sebelum jemaah masuk ke asrama haji embarkasi maupun setelah kepulangan dari embarkasi haji. Bahwa berdasarkan pertimbangan bersama dengan DPRD, tahun ini fasilitasi transportasi jemaah menggunakan pesawat udara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Alhamdulillah, kelihatannya usianya tidak banyak yang lanjut usia. Tapi haji ini ibadah yang sifatnya rahasia Allah. Belum tentu yang muda itu sehat-sehat di sana. Itu yang sepuh-sepuh biasanya semakin sehat. Tergantung keikhlasan kita bersama dalam ibadah haji. Dirinya berpesan beberapa hal kepada diantaranya pertama kepada panitia pendamping ibadah haji kloter 5 baik ketua kloter pembimbing ibadah haji dan juga petugas kesehatan yang menjadi wakil pemerintah daerah untuk mendampingi sejak awal dari sebelum keberangkatan pada saat nanti di Mekah, Madinah sampai berpulangan. Ia juga mengingatkan untuk menjaga kesehatan agar tetap prima sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan ibadah haji dengan baik. PJ Bupati Kobar Budi Santosa menyampaikan selamat jalan dan selamat menunaikan ibadah haji dan semoga mendapatkan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan SBTV. Sebanyak 153 calon jemaah haji diberangkatkan secara resmi oleh pejabat Kabupaten Kota Waringin Barat Budi Santosa di Aula Sangga Buana Kantor Bupati pada Senin 13 Mei. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang penuh makna, salah satunya untuk berbagi kebahagiaan. Perayaan Idul Adha merupakan syariat dilakukan dengan menyembelih kurban jelang perayaan Idul Adha 2024. Ratusan ekor sapi dan kambing asal Madura mulai didatangkan ke beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, di antaranya ke Kabupaten Kota Waringin Barat, Lamandau, dan ke Kabupaten Sukamara. Para distributor atau pedagang mendatangkan ternak tersebut untuk mencukupi kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Haji atau kurban tahun ini. Menghadapi Hari Raya Idul Adha tahun ini terjadi peningkatan kedatangan sapi, khususnya dari Pulau Madura. Pada kedatangan kapal kali ini membawa sekitar 500 ekor sapi dan kambing, bertolak melalui Pelabuhan Telaga Biru Madura pada Jumat 10 Mei 2024 menggunakan kapal kayu tradisional. Hari berikutnya kedatangan sapi masih terus terjadi sampai perayaan Idul Adha mendatang. Hal ini disampaikan oleh salah satu distributor pengadaan hewan ternak sapi yang ada di Kota Waringin Barat, Udin. Udin juga menjelaskan kedatangan hewan ternak sapi maupun kambing sampai perayaan Lebaran Idul Adha mendatang diperkirakan masih 1.500 ekor dari Pulau Garam tersebut. Harga sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan antara 1,5 juta hingga 2 juta per ekor dibanding tahun sebelumnya. Harga sapi standar yang digunakan untuk kebutuhan kurban kisaran harga 20 juta rupiah hingga 22 juta rupiah per ekor, tergantung besar kecilnya. Untuk trip ini kurang lebih 300. Yang 300 ekor itu meanukan ke 3 kabupaten, Sukamara, Lamandau, Pangkalan Batu. Dibanding dari tahun-tahun kemarin, untuk sekarang ada peningkatan. Karena harga di sana juga sudah mulai naik juga, berkisar antara 1,5 juta ke 2 juta. Untuk sementara nggak ada kendala, kendalanya hanya kalau ada gelombang itu. Di lautnya, Bang? Ya, soalnya di sana udah masuk karantina dulu. Sebelum dikirim ke Kalimantan, dia masuk di kandang karantina.
Hewan kurban baik sapi maupun kambing sebelum dikirim ke Kota Waringin Barat, terlebih dahulu telah dimasukkan ke pusat karantina hewan untuk diperiksa kesehatannya. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.